Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ayyuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat kesehatan, sehingga kita sempat hadir di tempat mubarakah ini untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba-hamba yang beriman insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan khutbah tentang bahwa bekerja itu adalah ibadah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang ketika di siang hari dia bekerja keras, kemudian di malam hari dia istirahat, maka kerja kerasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kita bekerja atau bekerja keras untuk mencari nafkah atau menghidupi keluarga kita. Tetapi hadirin yang berbahagia, agar semua aktivitas ibadah kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada syarat-syarat tertentu sehingga semua ibadah kita itu dinilai, semua aktivitas kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah bukan hanya sekedar ketika kita berpuasa, bukan hanya ibadah ketika kita misalnya sedang sholat berjamaah, tetapi beraktivitas keseharian kita sesuai dengan profesi kita. Apapun profesi kita, apakah kita sebagai seorang dosen, sebagai guru, sebagai pedagang, pengusaha, kuli bangunan, pedagang kaki lima, ASN dan seterusnya, apapun profesi kita itu harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala agar tidak sia-sia. Meskipun setiap bulannya kita mendapatkan upah, kita mendapatkan gaji, tapi bukan berarti itu membatalkan tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya semua aktivitas kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka syarat pertama yang harus kita miliki adalah ibadah itu harus disertai dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik, sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala urusan, segala perkara, semuanya kembali kepada niatnya. Oleh karena itu niat yang pertama harus kita perbaiki ketika kita melaksanakan aktivitas profesi kita. Apakah sebagai dokter, dosen dan pengusaha, maka yang pertama adalah niat kita itu semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita mendapatkan upah tidak masalah. Kenapa hadirnya berbahagia? Supaya apa yang kita lakukan di dunia ini itu tidak sia-sia. Betapa sia-sianya kita menjadi seorang pegawai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita ke kantor hanya sekedar mengejar upah, tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama adalah niat yang harus kita luruskan, niat yang ikhlas. Karena ketika niat itu kita ikhlaskan semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mudah kecewa. Apapun hasilnya pekerjaan kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena memang yang kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita sudah luruskan. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menceritakan betapa kuatnya yang namanya niat yang ikhlas. Ketika bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi ini mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Bumi ini bergetar berguncang. Dikisahkan bahwa ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menancapkan gunung, kemudian bumi ini berhenti bergetar, sehingga semua malaikat sangat takjub kepada Allah. Semua malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah kekuatan yang lebih kuat daripada gunung? Maka Allah bertanya, ada kekuatan yang lebih kuat daripada gunung, yaitu besi. Hanya karena besi yang mampu meluluhlantahkan gunung. Kalau kita tarik ke dunia modern sekarang ini, kita bisa lihat gunung itu bisa diratakan dengan eskavator. Kita bisa lihat di mana-mana ada gunung, ada eskavator yang terbuat dari besi, gampang sekali untuk diluluhlantahkan. Sehingga banyak gunung tidak habis karena dikikis, diluluhlantahkan oleh besi yang bernama eskavator. Kemudian para malaikat lagi bertanya, ya Allah, adakah kekuatan yang lebih kuat daripada besi? Maka Allah menjawab, ada, yaitu api. Karena api dapat melelehkan besi. Kemudian para malaikat lagi bertanya, ya Allah, adakah kekuatan yang lebih kuat daripada api? Maka Allah menjawab, ada. Yang lebih kuat dari api adalah air. Karena air bisa mematikan api. Kemudian malaikat lagi bertanya, ya Allah, adakah yang lebih kuat lagi daripada api? Lebih kuat daripada air? Maka Allah menjawab, ada yang lebih kuat daripada air adalah angin. Karena angin bisa menjadikan air menguap, menyebabkan air jadi hilang. Kemudian para malaikat lagi bertanya, ya Allah, adakah kekuatan yang lebih kuat daripada semua itu? Yang lebih kuat daripada gunung, yang lebih kuat daripada besi, yang lebih
kuat daripada itu adalah ketika orang memberi dengan tangan kanannya, kemudian tangan kirinya melupakannya. Artinya apa? Yang lebih kuat daripada semua itu adalah keikhlasan, adalah ketulusan. Maka hadirin yang berbahagia, hati-hatilah kepada orang yang tulus, hati-hatilah kepada orang yang ikhlas, karena mereka itu dijaga dan temannya mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang membuat para iblis angkat tangan di hadapan Allah adalah orang ikhlas. Hanya itu yang membuat para iblis angkat tangan di hadapan Allah. Apa kata iblis di dalam Al-Quran? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, ya Tuhanku, Engkau sudah terlanjur menciptakan saya sebagai makhluk yang sesat. Terlanjur saya diciptakan sebagai makhluk yang sesat, maka aku akan menggoda semua hamba-hambamu. Aku akan menyesatkan semua hamba-hambamu. Sesuatu yang baik saya goda supaya mereka anggap itu jelek. Sesuatu yang jelek saya akan goda mereka bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Ini ikrar iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hamba-hambamu yang mukhlis, hanya hamba-hambamu yang ikhlas yang tidak bisa saya goda. Nah, jadi kalau ada orang mampu ikhlas, itu ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda agak coba-coba colek-colek orang yang ikhlas. Ada itu istilah tiga bawang tawe, angkat istilah makanya kontenyer tawe mulai balas si Allah Ta'ala balas ya kalau orang ikhlas akan itu tuh. Jadi dia tiga bawang tawe, apalagi orang-orang yang ikhlas. Nah, hadirin yang berbahagia, apa tandanya orang ikhlas? Menurut sufi besar Zunnun Al-Misri, dia mengatakan bahwa cirinya orang yang ikhlas itu yang pertama adalah dia tidak terpengaruh oleh pujian dan tidak terpengaruh oleh celaan. Jadi itu tuh ikhlasnya ifakarajai, isanjungi, dihina, dicela, pada menemui. Tolong tiga bapak bro, ye biasa yang kufuran di PDC, furan di Tulu, ya, si sena, si salah iya atau itu dulu, info mana nih? Iya itu biasa malir bapak bro, ini tandanya nama sholat itu dan segala macam. Nah itu artinya kita masih terpengaruh dengan pujian dan celaan. Orang yang ikhlas itu tidak terpengaruh. Kau mau berterima kasih, kau mau tidak berterima kasih pada diri sesama. Ini tanda pertama. Ya, penting dipelajari kita. Ya kau melatih kita fakaranya dan puji-puji tahu dan tanpa mendelan dan tolong tak yang itu tuh. Malah fitnah tahu dan hina tahu tanpa malah toki membalas hati-hati gitu. Nah, jadi orang yang ikhlas itu tidak terpengaruh pujian dan celaan. Kemudian yang kedua, cirinya orang yang ikhlas itu adalah ketika beramal kebajikan atau kebaikan, dia tidak sadar bahwa dia sedang mengerjakan amal kebaikan. Betulnya masih di memang di cengir yang enak.
PDC menimantau dia na sadar maka ada PDC kamu kona iya maka PP meniru ya seni DC amal kebaikan kalau di alina ini untuk PDC. Nah itu orang ilas PP itu na sadar maka ada PDC kan nah jangan itu ya ini kan biasa contoh misalnya kita anggaplah di kantor ya kalau ke penggawa tak minta ki mawasiki maka sila ada berarti tak macam kalau mati dulu lagi gitu. Nah itu namanya tidak ikhlas. Yang orang ikhlas ada pimpinannya di kantor tidak ada pimpinannya di kantor tetap ikhlas mengerjakan itu pekerjaan dengan baik. Nah itu orang ikhlas. Engkau miti gak miti pada penamui batina PDC pada penamui batina tidak PDC. Kemudian ciri yang ketiga orang yang ikhlas adalah tidak lagi berpikir akan mendapatkan pahala atau tidak karena tidak akan berpikir lagi mendapatkan pahala atau berpikir mendapatkan amal kebaikan. Makanya itu Imam Malik radhiyallahu anhu membagi ibadah itu menjadi tiga. Ada ibadah tujuh angkawan kasihnya pada angkani yifadilo makasihnya yang kau sarona termasuk sarona amal PDC ini sudah salah tujuan tapi yang kata ya lo tahu surga mampu PDC ini kan masalah tapi itu kata Imam Malik masih rendah. Ada orang yang beribadah karena ibadah tu abid akasihnya natai ye mina akasihnya nasab bitau icalla koranaka bitau ikufungawana itu juga tidak salah tapi Maria mau panasa famulutta Imam Ali ye rumah tangre panasa famulutta Imam Ali ibadatul syakur akasihnya atau syukur akasihnya atau ikhlas ya dari itu orang yang sudah tidak berhitung lagi apakah itu surga, apakah itu neraka. Jadi anti makasih Allah Subhanahu taala nasabah syukur baraki Allah taala. Pada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sawni makasih Allah Subhanahu taala makin dimina suruh Allah taala makin mufassalat alaihi makasih nah ijamin utama surga akan asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afala an akuna abdan syakura salahkah aku kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana supaya bekerja itu adalah ibadah itu agak-agak panjang. Ada 4 poin yang harus kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul basir. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yughfir lahu ajra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه على يزيدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة